Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Usman Tamrin, SAP MAP. Saya salah satu dosen program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pejuang Republik Indonesia. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Sistem Administrasi Negara Indonesia. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang konsep, makna, dan dasar pemikiran sistem administrasi negara Republik Indonesia, keterkaitan antara berbagai sistem administrasi dalam suatu negara, ekologi administrasi negara, serta administrasi pembangunan. Juga menjelaskan berbagai bentuk negara dan sistem maupun model pemerintahan yang ada di negara-negara lain. Mata kuliah ini saya ajarkan di semester 4, status mata kuliahnya wajib dengan bobot 3 SKS, di mana durasi pertemuannya itu 150 menit, satu kali per minggu. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia ini, menggunakan metode DEA, singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery sendiri, itu adalah proses penyampaian pembelajaran yang baik dan menarik agar mudah diterima oleh mahasiswa. Untuk delivery, materi yang saya sampaikan mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan mata kuliah, di mana ada 4 item. Yang pertama itu adalah sikap, kemudian pengetahuan, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk sikapnya sendiri, itu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian untuk pengetahuan, yaitu untuk menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, dan governansi publik. Kemudian keterampilan umum itu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian keterampilan khusus, yaitu mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam governansi publik, seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam sosial, ekonomi, budaya, politik, dan HAM dengan pendekatan ekonomi politik. Dari capaian pembelajaran lulusan tadi, itu diturunkan lagi ke dalam 6 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk CPMK yang pertama, itu mampu memahami pendekatan teori sistem dan hubungan antar berbagai subsistem administrasi negara Republik Indonesia. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, sistem administrasi Republik Indonesia. CPMK 3, mampu menjelaskan konsep kedaulatan negara dan penerapannya di Indonesia. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kekuasaan dan kelembagaan negara serta hubungan antar lembaga negara. CPMK 5, mampu menjelaskan kebijakan desentralisasi dan sistem pemerintahan daerah. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai isu mutakhir mengenai administrasi dan manajemen pemerintahan. Dari CPMK tadi lagi itu dijabarkan lagi ke dalam 10 sub CPMK. Yang pertama sub CPMK-nya itu adalah mampu memahami pendekatan teori sistem dan hubungan antar berbagai subsistem administrasi negara. CPMK kedua, mampu menjelaskan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, sistem administrasi Republik Indonesia. Sub CPMK ketiga, mampu menjelaskan konsep negara, syarat negara dan jenis bentuk negara serta pemerintahannya. Sub CPMK keempat, mampu menjelaskan konsep kedaulatan negara dan penerapannya di Indonesia.
Sub CPM kelima mampu menjelaskan konsep kekuasaan dan kelembagaan negara serta hubungan antar lembaga negara. Sub CPM ke-6 mampu menjelaskan kebijakan model sentralisasi dan desentralisasi serta penerapannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sub CPM ke-7 mampu menjelaskan sistem administrasi pemerintahan desa dan penerapannya. Sub CPM ke-8 mampu menjelaskan isu mutakhir mengenai reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah. Sub CPM ke-9 mampu menjelaskan isu mutakhir mengenai reformasi kebijakan pelayanan publik. Dan yang terakhir, sub CPM ke-10 yaitu mampu menjelaskan isu mutakhir mengenai reformasi kepegawaian dan penerapan sistem merit. Adapun materi pembelajarannya 8. Yang pertama itu adalah pendekatan teori sistem terhadap administrasi negara. Yang kedua, perkembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, lingkungan strategis sistem administrasi negara Republik Indonesia. Yang keempat, konsep negara, syarat negara, dan bentuk negara. Kemudian yang kelima, konsep kedaulatan negara dan penerapannya di Indonesia. Yang keenam, konsep kekuasaan dan kelembagaan negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang ketujuh, kebijakan desentralisasi dan sistem pemerintahan daerah. Dan yang terakhir 8, isu-isu mutakhir, administrasi dan manajemen pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses interaction. Interaction ini adalah interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah yang pertama, Student Learning Center. Metode yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik lebih aktif, kreatif, dan mandiri serta inovatif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua dengan metode ceramah. Yang ketiga metode tanya jawab dan pemberian tugas. Yang keempat metode diskusi dengan pemberian beberapa contoh studi kasus. Selanjutnya adalah proses asesmen atau penilaian. Nah, asesmen sendiri di sini adalah suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Ada 5 indikator penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah kehadiran 10%, kemudian kuis 5%, yang ketiga tugas individu dan kelompok itu 30%, kemudian ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Oke, jadi untuk hari ini itu kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan belajar mengenai sistem administrasi negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, di pertemuan ke-9 ini itu teman-teman ada capaian yang harus teman-teman dapatkan. Yang pertama itu adalah teman-teman nanti harus mampu menjelaskan mengenai konsep kekuasaan dan kelembagaan negara serta hubungan antar lembaga negara yang ada di Indonesia, ya. Kemudian nanti teman-teman juga harus tahu bagaimana mengenai konsep kekuasaan dan kelembagaan serta hubungan antar lembaga-lembaga tinggi yang ada di Indonesia. Oke? Oke. Sebelum kita mulai untuk pertemuan 9 ini, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam konsep kekuasaan negara, lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara tersebut, teman-teman ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya apa yang dimaksud dengan negara? Ayo. Silakan angkat tangannya. Kira-kira menurut teman-teman apa yang dimaksud dengan negara?
Ada yang masih ingat pertemuan kita beberapa minggu yang lalu? Negara bisa juga dikatakan tempat masyarakat berhimpun. Ya, betul. Ada lagi? Silakan. Oke, silakan. Di negara itu terdapat penduduk, kemudian mempunyai wilayah, Ya. terus mempunyai pemerintahan yang berdaulat, kemudian mampu menjalin hubungan dengan negara lain. Oke, selain negara, itu kan ada bentuk-bentuk negara juga, ya. Dan ada juga proses terbentuknya negara. Ada yang masih ingat? Proses terbentuknya sebuah negara itu seperti apa? Apa saja syarat terbentuknya sebuah negara? Ya, silakan. Diakui oleh negara lain. Ya, silakan. Ada yang bisa tambahkan? Terdapat bersama bangsa. Ada yang lain? Memiliki ideologi. Dan lain? Wilayah yang tetap. Masih ada? Mampu menjalin hubungan dengan negara lain. Ada yang lain? Ayo. Syarat terbentuknya sebuah negara itu yang pertama adalah memiliki rakyat. Ya. Kemudian memiliki wilayah. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kedaulatan hukum yang berdaulat. Kemudian yang keempat diakui oleh negara. Oke. Next. Sekarang kita masuk ke konsep pembagian kekuasaan negara kita, ya. Jadi ada namanya trias politika. Jadi untuk di Indonesia sendiri, untuk konsep pembagian kekuasaannya sendiri itu, negara Indonesia kita mengikuti paham Montesquieu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kalau misalkan di sini ini ada buku yang berjudul The Spirit of Law, ya, The Spirit of Law. Nah, buku ini itu diterbitkan oleh Montesquieu pada tahun 1748. Nah, di dalam bukunya ini itu menceritakan tentang trias politika. Montesquieu menulis pada tahun 1748 ada 3 pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah yang pertama itu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, seperti itu, ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ada eksekutif sebagai kekuasaan pelaksana, kemudian ada legislatif sebagai kekuasaan pembuat undang-undang, kemudian ada yudikatif sebagai kekuasaan peradilan. Kita masuk ke eksekutif atau kekuasaan pelaksana. Di kekuasaan pelaksana sendiri ini, teman-teman bisa lihat di sini itu aktor utamanya adalah ada Insinyur Soekarno, Soeharto, ada Ibu Megawati, ada Pak SBY, Pak Jokowi. Nah, itu adalah pokoknya presiden, seperti itu, ya. Kepala negara, seperti itu. Di banyak negara sendiri itu kepala negara dan kepala pemerintahan adalah satu entitas, ya, satu yaitu presiden. Nah, eksekutif ini merupakan salah satu dari 3 kekuasaan utama dalam sistem trias politika yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan, seperti itu, ya. Oke, saya lanjut, ya. Kemudian selain eksekutif tadi dan pemerintahan serta kabinetnya seperti itu, ada yang namanya kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, betul. Nah, kekuasaan pembuat undang-undang sendiri ini, fungsi legislatifnya sendiri itu adalah sistem pemerintahannya untuk menyeimbangkan antara kekuasaan, kemudian mewakili kepentingan rakyat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Apa saja yang ada dalam kekuasaan legislatif di negara kita? Nah, kekuasaannya itu adalah badan-badan legislatif terdiri dari ada MPR, ya. Lalu DPR dan DPD. Ya, seperti itu. Next. Ini adalah kekuasaan yudikatif.
Nah, di kekuasaan yudikatif sendiri itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Fungsi-fungsi tersebut itu menjadi dasar bagi sistem hukum yang adil dan teratur serta memberikan perlindungan hak asasi terhadap individu. Seperti itu ya. Lembaga peradilannya sendiri itu ada pengadilan dan mahkamah. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Ya, seperti itu. Nah, lembaga peradilan sendiri di sini, kalau di Indonesia itu ada yudikatif. Ya, kemudian seperti pengadilan dan mahkamah. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Betul, seperti itu ya. Oke. Next, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah penerapan trias politika sendiri di sini di Indonesia itu ada sebelum amandemen, ya, sebelum amandemen dan ada sesudah amandemen. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya di sini. Jika sebelum amandemen, MPR itu adalah lembaga tertinggi, ya, lembaga tertinggi negara, ya. Kemudian setelah atau sesudah amandemen, maka MPR itu kedudukannya sejajar, ya, sejajar dengan BPK, kemudian sejajar dengan presiden dan sejajar dengan kekuasaan kehakiman, seperti itu, ya. Oke. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya Pak, berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan? Oke. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia itu sebanyak 4 kali. Nah, yang pertama itu tanggal 19 Oktober tahun 1999, di mana pada saat ini yang menjabat menjadi presiden adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau biasa kita kenal atas nama Gus Dur, ya. Nah, di amandemen pertama ini itu membatasi kekuasaan presiden, ya, yang dianggap terlalu berlebihan pada saat masa Orde Baru, ya. Jadi pada tahun 1998 itu adalah masa pergantian dari Orde Baru ke masa reformasi, ya. Reformasi seperti itu. Oke. Kemudian amandemen kedua itu tanggal 18 Agustus tahun 2000. Ya, di mana yang pada saat ini menjabat menjadi presiden masih Gus Dur, ya. Kemudian yang ketiga itu tanggal 10 November tahun 2001. Nah, pada saat ini yang menjadi presiden adalah Ibu Megawati, ya. Kemudian yang keempat itu tanggal 10 Agustus tahun 2002, ya. Jadi amandemen keempat ini tanggal 10 Agustus 2002. Presiden pada saat itu adalah Ibu Mega, ya. Untuk amandemen yang kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000 itu lebih banyak membahas perubahan tentang wewenang dan posisi pemerintah daerah, ya. Kemudian peran dan fungsi DPR. Kemudian ada juga dibahas tentang mengenai HAM, seperti itu, ya. Penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Kemudian di amandemen ketiga tanggal 10 November tahun 2001 itu lebih banyak membahas tentang mengenai otonomi daerah, kemudian hubungan antar pusat dan daerah, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat tanggal 10 Agustus tahun 2002 itu perubahannya ada melibatkan 13 pasal, kemudian 3 pasal peralihan, seperti itu, ya. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak, pertanyaannya yaitu kemana Dewan Perwakilan Agung setelah amandemen dan di amandemen keberapa Dewan Perwakilan Agung dihapus? Ya, oke. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi mungkin yang dimaksudkan di sini adalah Dewan Pertimbangan Agung, ya. Iya.
Dewan Pertimbangan Agung. Jadi DPA itu, Dewan Pertimbangan Agung, itu dibentuk berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, DPA ini fungsinya adalah untuk menjadi atau memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan presiden, seperti itu, ya. Jadi DPA sendiri itu adalah sebuah wadah di mana bisa memberikan pertimbangan kepada pemerintah, ya, seperti itu. Nah, pasca amandemen keempat tanggal 10 Agustus 2022, DPA itu sudah dihapuskan dari lembaga tinggi negara, ya. Kemudian dari amandemen keempat ini juga itu mengamanahkan presiden membentuk sebuah dewan pertimbangan presiden namanya, ya. Jadi Dewan Pertimbangan Presiden atau disingkat One Team Press. Nah, di mana tugas dari One Team Press sendiri ini hampir sama dengan DPA, ya, memberikan masukan, menjawab pertanyaan presiden, kemudian memberikan pertimbangan terhadap presiden, ya, seperti itu. Tapi untuk One Team Press sendiri itu sudah tidak masuk ke dalam kategori lembaga tinggi negara, ya. Nah, teman-teman, seperti ini. Kira-kira teman-teman tahu tidak, MPR itu anggotanya dari mana saja? Ayo. Oke, ada yang lain? MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu beranggotakan dari mana saja? Ayo. Dari Dewan untuk tadi Pak, Dewan Penasehat Presiden itu. Kurang tepat? Tidak ada yang lain? Ya. DPD dengan DPR. Betul. Jadi untuk MPR sendiri itu anggotanya berasal dari DPR dan DPD, ya. Seperti itu. Jadi ada perbedaan juga setelah amandemen dan sebelum amandemen. Ya. Jadi misalkan sebelum amandemen itu ada namanya MPR itu bisa menetapkan yang namanya GBHN. Ada yang tahu apa kepanjangan dari GBHN? Garis-garis besar haluan negara. Oke, nah setelah amandemen itu sudah tidak ada lagi, ya. Seperti itu, ya. Itu menghilangkan kewenangannya untuk menetapkan GBHN, ya. Oke. Nah, teman-teman, nah selain MPR tadi ini kan ada banyak juga. Ada DPR, kemudian DPD tadi, ya, sebagai penyusunnya, seperti itu. Kemudian ada presiden juga sebagai lembaga tinggi negara. Tadi yang ditanyakan juga DPA ini, ya, kemana DPA setelah di amandemen itu sudah tidak lagi setelah amandemen, ya, sudah dihapus pada amandemen keempat, seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian ada BPK, kemudian Mahkamah Agung juga, ya, kemudian Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kemudian Mahkamah Konstitusi tadi ini melakukan penyelesaian sengketa biasanya, ya. Seperti misalkan pemilu, ya. Pemilu seperti kita lihat sekarang ini yang menyelesaikan sengketa pemilu itu adalah Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, Komisi Yudisial, kemudian, nah, teman-teman, kesimpulannya untuk siang hari ini, jadi trias politika sendiri itu menggambarkan tentang pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3. Apa saja? Tadi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, jadi pembagiannya 3 ini itu secara independen dan saling mengawasi. Saling mengawasinya ini itu guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Nah, jadi ini merupakan dasar bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan pembagian kekuasaan di banyak negara, itu termasuk di Indonesia. Seperti itu, ya. Oke, baik anak-anak semua.
Jadi tugas individunya kalian untuk saat ini adalah yang pertama membuat resume terkait lembaga-lembaga tinggi yang ada di Indonesia sesuai dengan apa yang tadi kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua, membuat gambaran terkait lembaga pemerintahan yang ada di kabupaten maupun yang ada di kota. Ya, sudah jelas semua ya? Sudah paham ya? Nah, teman-teman sebelum saya akhiri, ini ada pantun buat teman-teman ya. Jadi, pergi ke sawah bawa belati. Jangan lupa bawa selasi. Selesai sudah presentasi hari ini. Semoga ilmunya terbawa sampai nanti.